Kemudian yang berikutnya tentang usaha misalnya kelautan atau pertanian, ini juga kadang-kadang pemerintah memaksakan kehendak untuk membentuk kelompok dadakan, lalu memberikan bantuan yang mungkin tidak tepat sasar. Yang biasanya di gunung harus dia ke laut. Terpaksa sarana yang didapat dijual kembali. Begitu juga sebaliknya. Sementara kita punya potensi lahan basah di Flores Timur itu cukup banyak. Mungkin dikelola secara baik, termasuk dengan lahan kering yang dengan sistem irigasi tetes itu. Nah mungkin dengan ini kan kita berjuang untuk kesejahteraan masyarakat. Maka bagaimana kalau memang dia kalau di laut, ya kita berikan dia untuk di laut. Tetapi jangan hanya karena dia nafsu untuk saya juga bentuk kelompok, lalu dia kakinya kering masuk laut karat, tapi harus dipaksakan. Ini juga menjadi persoalan. Kemudian pendampingan tidak ada. Setelah diberikan ini pendampingan tidak ada. Nah, anak muda kita sekarang ini dengan bagus bahwa programnya tentang selamatkan anak muda. Tetapi anak-anak muda kita ini bukan diberikan pelatihan, tetapi justru magang. Yang pulang magang juga sama, dia tidak akan usaha apa-apa. Mungkin diberikan dana juga, setelah itu datang giliran kalau ini kredit, dia datang minta untuk angsurannya. Sementara pendampingannya tidak ada. Maka macetlah semua itu. Mungkin ke depan seperti ini, mungkin anak-anak muda kita siapkan sumber daya manusianya untuk masuk di dunia kerja, termasuk dengan BUMDes tadi. Kita siapkan sumber daya manusianya sehingga benar-benar dia kelola. Karena ini juga mungkin kecil dari bagian bisnis. Jadi punya kewenangan. Ini Flores Timur itu lautnya lebih besar, betul nggak Pak Saud? Daripada daratan. Jadi manfaat kelautan kita itu belum. Nah ini yang sekarang oleh Pak Ganjar juga, bagus juga dia sebagai calon ini ya. Dia mengutarakan yang namanya blue economy. Blue itu kan biru, ekonomi biru. Dan ini juga di bagian saya. Tapi saya tidak mengatakan pakai blue economy, tapi kemaritiman. Jadi potensi ekonomi kita, apakah ikan, tuna dan lain sebagainya, ataupun rumput laut dan lain sebagainya, ini kita harus budidayakan dan kita harus buat pemasaran tadi melalui BUMD. Jadi anak-anak yang terampil mau inginkan nelayan tadi melalui BUMD, kita salurkan, kita berikan bantuan dalam bentuk misalnya alat perikanan dan sebagainya. Sering terjadi, saya tahu dengan Bapak tadi juga sudah bicara, betul. Orang yang di gunung yang tidak tahu berenang dan sebagainya dapat sampan. Tapi orang yang bekerja sebagai nelayan tidak dapat. Malah pejabatnya dapat. Ini yang terjadi di Flores Timur. Saya bilang harus rubah. Karena dia menangani perikanan lalu dia dapat. Lalu tadi ada bilang juga tadi, dapat sudah itu kan dia tidak tahu apa-apa, berenang aja tidak bisa, dia jual. Ini kenyataan. Maka ini yang saya bilang harus rubah. Tidak bisa. Kita harus menciptakan anak yang memang ataupun orang-orang tua kita yang setengah tua yang memang hobinya nelayan. Kenapa kita tidak fasilitasi? Sudahilah, itu sehingga saya bilang floating baru ke depan. Yang lama kita tinggalkan, yang tadinya memberikan sampan sampai di orang gunung juga dapat, tapi yang di pantai yang bisa nelayan malah tidak dapat. Ini memang harus dihentikan. Sehingga tadi potensi yang saya bilang tadi blue economy itu belum kita lakukan semaksimal mungkin. Ke depan kita harus mengolah laut kita dengan baik. Ini yang harus kita. Berarti PAD kita meningkat Bapak. Nah ini jadi semua peraturan. Contoh lagi sekarang, saya sedih. TPI kita. Itu dari Jepang dulu dan sebagainya itu diserahkan kepada Pemda Flores Timur. Itu tanah Pemda. Tapi oleh penjabat bupati diserahkan untuk pengelolaannya ke provinsi. Saya akan pelajari Bapak. Kalau kita kembalikan, sebab itu juga sumber PAD untuk Pemda kita, Flores Timur. Kok bisa sampai keluar? Padahal dulu perjanjian. Sehingga saya akan mau melihat perjanjian dulu. Contoh lagi adik, Mutiara. Di Konga, sampai saya tanya. Di Konga, tadi kami dua diskusi. Ini karena peraturan dulu, orang menyatakan bahwa ini laut yang sekian ini mil dan sebagainya itu kewenangan pusat. Sehingga kita di Flores Timur kali lalu itu sebelum otonomi daerah, tidak berani berbuat apa-apa. Ya Pak Saud? Tapi sekarang, sudah otonomi ini daerah. Kenapa kita tidak membuat lain? Ini pasti ada sesuatu. Bagaimana hanya dapat mutiara yang mereka begitu sekian banyak, dapat dari mereka hanya puluhan juta satu tahun. Saya bilang tidak bisa. Nanti kita akan buat peraturan di mana mereka wajib membayar kita. Loh, mutiara satu aja mahal kok.
kita hanya dapat sekian puluh juta aja setahun. Bisa harus kita naikkan menjadi ratusan juta. Anda untung, sebab ini sudah menjadi kewenangan daripada pemerintah daerah, Pak Saul ya. Maka saya bilang ini pendapatan daerah yang kita lupa, yang kita tidak mau membuat peraturan sehingga uang masuk ke PAD kita, sebagai PAD kita, di kas kita, hilang, percuma. Pak mantan Kades ya. Maka ini yang saya bilang ke depan kita akan buat. Nah, ini bisa saja calon-calon bupati yang tidak berpikir. Saya memang sudah ingin, karena saya mau menekankan tadi kesejahteraan dan martabat. Kita buat. Kan malu, ini martabat kita. Oh, kita yang punya kok ini rumput laut. Kita akan memperbesar. Kenapa saya masuk di daerah ada bank sana di utara, mereka pelihara rumput laut semua. Oh bagus. Sampai saya beli berapa? Ini pemasaran saja yang susah. Itu kembali lagi. Maka kalau ada BUMD, ini bisnis to bisnis. Pemerintah daerah wajib bisa mempunyai. Juga BUMDes kalau misalnya nanti bergerak di bidang itu. Bisa kerjasama. Jadi bukan hanya komoditi saja yang tertentu saja. Tapi semua komoditi yang bisa menghasilkan untuk ekonomi kita. Kita harus berusaha. Ya. Jadi ini Pak Kades, saya terima kasih masukannya Mbak. Saya sendiri tertarik. Dan memang wajib saya harus jawab Pak mantan Kades ya. Jadi memang saya ingin supaya adanya perubahan khusus bagi anak-anak muda kita. Mereka ini kan penerus kita. Saya sedih kalau di Larantuka dan di tempat yang lain. Saya lihat anak-anak muda kita ini tadi. Mereka ada yang sarjana, ada juga belum. Tapi juga karena tidak punya pekerjaan yang jelas. Ya main gitar, minum. Lalu terjadi juga perkelahian di sana-sini dan sebagainya. Ini kan meresahkan. Bagi masyarakat kita. Juga bagi aparat keamanan. Ya, bagi kepala desa dan sebagainya. Tapi memang kita kalau mau bicara diskusi tentang mereka ini, ya ada yang mereka salah, ada juga mereka yang benar. Ya karena mungkin untuk mau menarik perhatian dan sebagainya. Kami ini sudah punya pendidikan, tetapi bagaimana kami ini punya masa depan? Sehingga tadi saya bilang tadi yang pertama, ingat, jangan sampai anak-anak muda kita ini kita wariskan dengan pemimpin-pemimpin yang macam kali lalu, yang diberitahu oleh Pak Saul tadi, dan juga yang kita alami, sampai harus masuk penjara. Semua uang rakyat bukan kembali kepada rakyat dalam proyek-proyek yang betul, tetapi masuk sendiri ataupun dengan rekan-rekannya, sesamanya. Ini kita harus sudahi, sudah. Maka untuk anak muda ini saya memang sudah berpikir. Saya lihat sekian ratusan, ya, barusan kemarin 800-an lebih kan, yang di PHK menjadi ya orang biasa kembali, tidak menjadi sebagai tenaga honor. Itu berapa banyak itu mereka, pada satu tenaga honor mungkin ada yang sudah nikah, perlu membiayai untuk istrinya, anaknya dan sebagainya. Maka untuk itu saya bilang tadi, BLK ini saya harus buat. Karena apa? Di dalam BLK ini tadi bukan mereka pergi magang, tetapi mereka betul-betul dilatih sesuai keterampilan mereka. Mereka harus bangkitkan dan baru kita nyatakan lulus, tapi tidak sampai bertahun. Hanya paling lambat itu 3 bulan. Tetapi kita sudah mempunyai perhatian, sama seperti dana selamatkan anak muda, tetapi ini dana ini dipakai sistemnya bergulir. Kalau yang kali lalu itu, yang sekarang yang barusan pemerintah yang baru selesai, itu sifatnya hibah. Hibah itu berarti gratis. Ini yang merusak bagaimana kita punya pendapatan asli, Bapak sendiri sampaikan tadi. Kita ini APBD kita kecil, PAD kita itu hanya sebenarnya itu kita sekitar 50-60 miliar.